Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nana Jauhara Mufida dengan NIM 220311043 dari kelas A Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Sutikno dan Sumarto SEME. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pertumbuhan Modal Sosial dan Budaya yang ada di Indonesia, Growth of Existing Social and Cultural Capital in Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas atau poin-poin penting yaitu ada definisi modal sosial dan modal budaya, yang kedua contoh modal sosial dan modal budaya, yang ketiga unsur-unsur modal sosial dan modal budaya, yang keempat manfaat pertumbuhan modal sosial dan budaya, dan yang terakhir studi kasus tentang modal sosial dan modal budaya. Yuk langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu definisi modal sosial dan modal budaya. Menurut pakar sosiologi yaitu Joe Lehman, modal sosial merupakan aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Sedangkan modal budaya adalah pendidikan seseorang tentang pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memberikan keuntungan dalam mencapai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada contoh modal sosial dan modal budaya. Contoh dari modal sosial yaitu kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerja sama, dan kemampuan berempati. Sedangkan contoh dari modal budaya yaitu kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Modal budaya juga mencakup keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, serta sikap hormat dan menghargai terhadap keanekaragaman budaya yang ada. Nah, poin pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur modal sosial. Unsur dari modal sosial yaitu aspek kepercayaan, yang kedua aspek nilai dan norma, dan yang ketiga aspek jaringan sosial. Sedangkan unsur-unsur dari modal budaya yaitu ada 7. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi sosial, yang keempat sistem perataan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir sistem kesenian. Pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat modal sosial dan manfaat modal budaya. Manfaat dari modal sosial yaitu 1. Memungkinkan masyarakat memecahkan masalah-masalah bersama dengan mudah. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Yang ketiga, membentuk prioritas sosial bagi masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Sedangkan manfaat dari modal budaya yaitu 1. Sebagai hubungan sosial dalam praktik ekonomi yang terdiri dari semua material dan barang simbolis tanpa distingsi apakah masyarakat menganggapnya langka dan bernilai. Yang kedua yaitu mampu mendorong pemulihan ekonomi dari paskanya COVID-19. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh studi kasus tentang pertumbuhan modal sosial dan modal budaya. Saat ini dunia dihebohkan dengan merebaknya penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Virus yang konon bermula pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina ini saat ini menyebar dengan sangat cepat hampir ke seluruh penjuru dunia. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan ledakan ini pandemi global. Ratusan ribu orang terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu meninggal dunia. Negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi saat ini adalah Italia, Cina, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran yang jumlah kematiannya mencapai ribuan. Penularannya sangat cepat dan orang yang terpapar sulit dikenali karena masa inkubasi COVID-19 sekitar 2 minggu. Penularan melalui kontak manusia ke manusia sulit diprediksi karena interaksi sosial yang tidak dapat dihindari menjadi penyebab utama penyebaran COVID-19. Belum ada penawarnya dan meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19 menjadi penyebab utama kematian. Rumah sakit dan para medis yang merawat merasa kewalahan, sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Sulitnya alat pelindung diri para medis menjadi penyebab jatuhnya pasien, termasuk dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia.
pendidikan terlihat dan terbukti secara nyata pada waktu terjadinya penyebaran virus corona yang mengakibatkan dampak buruk bagi rakyat Indonesia terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Di antaranya yaitu 1. Dampak pada pekerjaan, 2. Dampak pada politik, 3. Dampak pada ekonomi, dan yang terakhir dampak terhadap masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia punya modal sosial yang telah terbukti mempercepat pemulihan bencana, seperti saat tsunami Aceh 2004, gempa bumi Jogja tahun 2006, dan erupsi Merapi tahun 2010. Modal sosial termasuk jejaring sosial dan rasa saling percaya memegang peranan yang penting dalam mitigasi maupun percepatan penanganan bencana. Heri menjelaskan, modal sosial lahir dari situasi kebersamaan yang tidak dipaksakan, sehingga anggota komunitas menjalankannya dengan kerelaan yang tinggi. Kepemimpinan lokal dan budaya saling bantu sebetulnya masih hidup dalam banyak komunitas. Melalui pemberian kita saksikan ketika ada keluarga yang isolasi mandiri, tetangga lainnya membantu. Sebelum pemerintah menginisiasi pembatasan sosial berskala besar, anggota masyarakat saling bantu menyediakan sembako maupun makanan. Melalui modal sosial yang sudah ada, masyarakat mampu membangun rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, dan empati yang tinggi untuk masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini. Gerakan ini seperti kampung tangguh yang diinisiasi masyarakat dan dibantu oleh Universitas Brawijaya, terbukti mampu menahan sebaran virus COVID-19. Jadi, dengan ada pertumbuhan modal sosial dan budaya yang ada di Indonesia, mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan sosial dan budaya setelah pasca COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.